Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik anak-anak sudah semua, kaifa halukunna? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Ya, alhamdulillah ya, puji syukur kita banyak dengan kehadiran Allah ya, karena telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita ya. Dan salah satu karunia-nya adalah memudahkan kita untuk menyimak pelajaran hari ini ya. Dan tak lupa sholawat beriring salam ya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad ya. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari beliau. Amin Allahumma amin. Nah, tayyib ya, anak-anak ustazah ya, kini adalah pelajaran Quran hadis kita, yaitu bab 3 mengenai belajar ikhfa. Nah, pembelajaran ikhfa ini adalah yang bagian pertama dulu. Nanti ada bagian kedua yang insyaallah itu akan dipelajari di semester 2. Nah, untuk materi ini adalah masuk sampai ke PTS Ananda nanti. Nah, ayo langsung kita coba pelajari ya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, apa sih itu ikhfa? Nah, ikhfa ini adalah salah satu hukum tajwid. Nah, ikhfa ini adalah salah satu hukum tajwid. Nah, secara bahasa artinya itu samar atau menyembunyikan. Nah, kalau misalnya menurut istilah ikhfa itu ya, adalah membaca dengan samar dan disertai dengung ketika ada nun sukun ya, ini ya, dan tanwin maksudnya an in un ya, barisnya yang itu jadi an in un. Nah, itu bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, jadi nanti huruf ikhfa akan kita pelajari apa saja ya. Ini maksudnya itu ya, maksudnya nah, maksudnya itu adalah ya, pada ikhfa ini ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 huruf, maka harus dibaca samar. Tidak boleh dibaca izhar. Izhar ini maksudnya apa? Jelas ya, dan tidak boleh dibaca idgham ya. Nah, ini. Oke, nah lanjut. Ya, itu untuk pengertiannya. Tapi maksudnya gimana sih Ustazah? Nah, maksudnya itu seperti ini. Nah, kita coba dulu. Tapi kita pelajari dulu apa saja sih huruf-hurufnya. Nah, ini. Oke, huruf-huruf ikhfa bagian pertama ya. Huruf ikhfa itu ada 15, tapi dalam bab ini kita hanya akan pelajari 8 huruf ya. Oke. Nah, dia disusun ke dalam kalimat seperti ini ya. Oke, ini sif, za, thana, kam, jada, syakhsun, qad sama ya, qad sama. Nah, itu ya, disingkat ini memang disengaja untuk memudahkan menghafal ya. Nah, ini adalah salah satu matan Tuhfatul Atfal ya, mungkin nanti insyaallah Anda pelajari di tahap di pelajaran tahap lanjut mengenai ikhfa ya, mungkin di kelas selanjutnya ya. Jadi ini memang ada matannya ya, matan untuk hafalannya. Sifdathana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fitu qanda zalima, seperti itu. Nah, tapi kita sampai yang samanya saja karena kita pelajari 8 huruf ya, 7 hurufnya nggak sekarang maksudnya. Oke, mari kita urai bersama-sama apa saja 8 huruf dalam kalimat di atas. Kalau kita perhatikan baik-baik, maka
kita akan mengetahui hurufnya. Ya, jadi kayak mana Ustazah dari kalimat ini? Ya, perhatikan tabel di bawah ini ya. Nah, ini. Lihat di sini. Sif ya. Maksudnya huruf depannya itu untuk huruf shad ya, huruf shad. Sif ini maksudnya untuk huruf shad-nya. Za adalah zal. Ya, huruf zal ini. Sana untuk huruf sa ya. Kemudian kam itu huruf kaf ya, awal-awalnya aja. Kemudian jada adalah huruf jim ya, huruf jim. Syakhsun, syakhsun ini adalah huruf shin ya, shin, shin. Qad huruf qaf, ini sama, ini huruf sin ya. Ya, sif, za, sana, kam, jada, syakhsun, qad, sama. Sad, za, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin ya. Nah, itu dia. Lanjut ya. Tadi ini tabel yang tadi ya. Oke, alhamdulillah sekarang sudah paham ya. Alhamdulillah Ananda sudah paham, insya Allah sudah paham ya. Ternyata letak huruf ikhfa-nya itu berada di awal huruf setiap kalimat, yaitu shin ya, dari sini lah sad, zal ya, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin. Oke. Nah, jadi itu adalah huruf-huruf ikhfa yang 8 yang perlu Ananda ketahui ya. Jadi, tapi masih belum paham apa sih maksudnya, hukumnya. Nanti kita akan lihat bagaimana bunyinya nanti ya. Tidak boleh dibaca izhar, tidak juga boleh dibaca dengan idgham ya. Jadi apa namanya? Dia nanti itu dibaca samar. Jadi gimana sih baca samarnya itu saja, kita coba lihat contohnya ya. Nah, ini. Nah, contoh bacaan ikhfa. Ikhfa. Setelah belajar menyebutkan huruf-huruf ikhfa yang bagian pertama ya, yang 8 tadi ya. Nah, kita akan belajar contoh-contoh dari huruf tersebut. Nah, lihat tabel ini ya, lihat tabel ini. Nah, contoh. Tadi hukum ikhfa itu adalah apa namanya nih? Jika ada nun sukun atau tanwin yang an, in, un tadi bertemu dengan huruf ikhfa ya, maka wajib dibaca samar ya, tanpa dengung. Nah, contoh ini huruf shad. Nah, jadi tadi tanwin itu bisa jadi bentuknya gini ya, saya tuliskan dulu untuk yang tanwin ya. Tanwin, kalau Ananda sudah paham belum tanwin? Tanwin itu misalnya kayak gini. Tanwin itu nih ya, ada an, in, dan un ya. Atau ada juga yang digambarkan seperti ini ya, gini. Nah, gitu ya, an, in, un. Nah, ini disebut dengan tanwin. Yang ini disebut dengan fathatain, fathatain. Yang ini sudah perbesar tulisannya. Yang ini kasrotain. Kasrotain. Yang ini dhammatain. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini, misalnya ini berbaris apa? Ini adalah huruf alif. Ini kan dibacaan. Nah, ini termasuk tanwin. Yang ini termasuk tanwin, misalnya in, un ya. Ini termasuk tanwin, ini juga termasuk tanwin. Ini fathatain, ini kasrotain, ini dhammatain. Paham ya maksudnya? Nah, jadi kita balik ya tadi. Kita balik ke yang halaman selanjutnya. Oke, halaman yang tadi maksudnya. Oke, di sini ya Anda lihat ya. Nah, di sini ada
dhammatain bertemu dengan shad. Ya, ini di bacaan huruf ikhfanya ini contohnya seperti ini. Rijalun shadaqu. Ya. Ini barisnya nggak begitu jelas ya. Shadaqu. Rijalun shadaqu. Jadi di sini ini ada dhammatain bertemu dengan huruf shad. Jadi dia dibaca samar. Rijalun shadaqu. Ini. Jadi bukan rijalun shadaqu. Itu kalau dibaca lun itu seperti izhar. Ya, izhar itu jelas. Jadi di sini tidak boleh tanwinnya itu berbunyi jelas, tapi samar dia. Rijalun shadaqu. Shadaqu. Nah, lanjut contoh selanjutnya ya. Ini nggak kelihatan. Oke, fathatain bertemu dengan za, ya, zal. Nih, sawaban zalik, sawaban zalik. Nah, bukan sawaban zalik, tapi sawaban zalik, zalik, sawaban zalik. Nah, samar dia. Ini fathatain ya, mbak ini berbaris an ini yang fathatain bertemu dengan za. Ini terjadi hukum ikhfa. Kemudian shihabun thaqib. Shihabun thaqib. Nah, di sini ada dhammatain bertemu dengan sa. Kemudian musrifun apa ini ya? Musyrifun kadzab. Nah, ini ada dhammatain bertemu dengan kaf. Afwan ya, sudah ulang ya bacanya karena memang kurang jelas di sini. Musrifun kadzab. Ini antara ada tasydid atau apa, memang kurang jelas. Tapi intinya ya, ada dhammatain bertemu dengan huruf ka, ya, huruf kaf. Jadi dia hukumnya apa? Ikhfa. Musrifun kadzab. Kemudian yang ini huruf jim ya, dhammatain bertemu dengan huruf jim ya. Huruf jim ini kan huruf ikhfa ya. Ainun jariyah. Ainun jariyah. Ainun jariyah, nggak jelas nunnya gitu. Jadi dia samar ya. Masuk ke jimnya juga. Itu dia. Kemudian kasrotain bertemu dengan shin. Linafsi syai'a, linafsi syai'a. Ada huruf sin berharokat kasrotain bertemu dengan shin ya, ini tan. Nih, jadi hukumnya apa? Hukumnya ikhfa. Tidak apa maksudnya samar. Jadi linafsi syai'a, bukan linafsin syai'a. Salah ya, nggak seperti itu. Lanjut ini dhammatain bertemu dengan qaf ya. Salamun qaula, salamun qaula. Tuh, nunnya tidak jelas ya. Biqalbin salim, biqalbin salim. Kasrotain bertemu dengan huruf sin. Jadi seperti itu ya untuk yang ikhfa. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah memahami pertama apa itu maksudnya ikhfa ya. Apa pengertiannya ya, secara apa, secara bahasa dan secara istilah ya. Nanti dilihat ya, mulai dari yang pertama ini ya, tuh dari pengertiannya secara bahasa, kemudian juga secara istilah. Kemudian yang kedua, menghafalkan apa saja huruf-hurufnya ya, yang 8 ini saja dulu. Kemudian ya, dari contoh ya yang ada, Ananda bisa menentukan ya, apakah dia ada tanwin ya atau nun sukun bertemu dengan apa namanya ini, dengan huruf ikhfa gitu ya. Itu aja. Jadi kita pelajari yang ini aja dulu. Kalau misalnya udah semua, insya Allah bisa ya paham, dan bacaannya nanti insya Allah akan lebih bagus. Silakan dilatih ya, silakan dipahami, silakan dipelajari, kemudian coba menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam latihan di bukunya ya. Insya Allah Ananda akan lebih mahir ya.
Itu mudah-mudahan nanti PTS-nya juga mudah ya. Silahkan dimurojaah pelajarannya ya. Itu saja dari Ustazah. Hadza wallahu a'lam. Syukron ala ihtimami kunna wa'afana khotai. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan ya. Hadza wallahu a'lam ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.